ketemu lagi dengan saya Yuita Rianawati. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya kita membuat tugas yang bisa dijadwalkan. Maksudnya gimana? Maksudnya jika kita ketika hari kita menugaskan itu tidak bisa membuat tugas secara langsung, kita bisa membuat tugasnya sebelum hari H, yaitu dengan cara penugasan yang terjadwal. Bagaimana caranya? Mohon ikutin langkah-langkah berikut. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Mari kita ikutin langkah-langkahnya. Pertama kita buka Google Classroom kita. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian saya sudah membuka salah satu kelas di Google Classroom kita. Misalkan di sini Google Classroom saya ada satu kelas yang bernama kelas tutorial. Saya buka kelas tutorial saya yang nanti akan saya kasihkan atau saya berikan tugas dengan penjadwalan. Kemudian setelah saya buka, saya klik tugas kelas. Kalau bahasa Inggris berarti classwork. Saya klik di situ. Kemudian saya klik buat. Kemudian saya klik tugas atau assignment ya nanti. Kemudian di situ saya akan berikan judul terlebih dahulu tugasnya. Misalkan judulnya adalah misalkan penugasan pertama misalkan ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa ngisi sesuai judul Bapak Ibu. Kemudian anak-anak, misalkan anak-anak kerjakan soal atau latihan terlampir. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melampirkan dengan attach di sini. Tambahkan, nanti bisa pakai link, bisa juga pakai file. File ini nanti Bapak Ibu ngambil dari perangkat Ibu. Kalau link ini nanti Bapak Ibu biasanya membuat Google Form atau Microsoft Form atau apapun yang kemudian yang disematkan adalah link. Kalau YouTube Bapak Ibu punya channel, Bapak Ibu bisa masukkan YouTube Bapak Ibu yang mau ditugaskan. Kemudian setelah itu, nah ini tugas ini tidak akan diserahkan hari ini juga atau saat ini juga. Maka Bapak Ibu yang pertama di sini sebelah kanan ini yang perlu kita edit. Yang pertama adalah poinnya kita atur maksimal berapa? 100. Oke. Boleh diganti nggak Bapak Ibu? Boleh, bisa diganti, tapi biasanya maksimal nilai adalah 100. Kemudian di sini yang penting, tenggat. Tenggat itu apa sih? Batas waktu. Batas waktu murid atau siswa kita mengerjakan paling akhir. Jadi paling lambat dikerjakan jam berapa. Setelah jam yang kita pilih nanti, anak-anak tidak akan bisa mengerjakan lagi. Misalkan maaf saya agak batuk. Misalkan saya tugaskan ke hari besok ya, tanggal 25 besok tanggal 24. Kemudian pelajaran saya berakhir pada pukul 12. Misalkan saya klik 12.00. Berarti nanti murid tidak akan bisa mengerjakan tugas ini setelah tanggal 24 Juli 2020 jam 12. Misalkan jam 12.01 siswa kita sudah tidak bisa masuk ke tugas ini. Seperti itu. Atau nanti ada tandanya late. Jadi artinya siswa kita terlambat mengerjakan tugasnya. Jadi kita bisa tahu keaktifan peserta didik kita. Yang tepat waktu nanti tidak akan ada tanda terlambat seperti itu. Kemudian topiknya mungkin nanti bisa dimasukkan, mau dimasukkan kemana kan, topik ini seperti lemari tugas-tugas kita mau dimasukkan kemana. Kemudian untuk penjadwalan di sini nih yang penting. Yang di sini
di sampingnya tugas kita klik. Nah, kalau kita klik tugas ini berarti sekarang juga di Google Classroom-nya anak-anak akan ada notifikasi atau akan menerima penugasan kita. Tapi jika saya klik jadwalkan, nah nanti anak-anak atau siswa kita akan menerima tugas itu ketika jadwal yang kita pasang atau kita tugaskan. Misalkan saya maunya nanti tugas ini akan muncul besok tanggal 24, tapi jamnya jam 09 misalkan 45. Nah, nanti anak-anak akan melihat tugas kita pada tanggal 24 Juli 2020 pada jam 9.45. Sebelumnya bisa terlihat nggak? Tidak. Jadi nanti ini akan muncul setelah jam 9.45. Seperti itu. Tapi kita sudah membuatnya lebih dahulu. Jadi kalau kita di sini tidak bisa melakukan penugasan pada hari itu juga, jadi kita bisa menjadwalkan. Kemudian klik. Nah, penugasan pertama akan muncul di kelas ini, tapi di Google Classroom anak-anak tidak akan terlihat, dan terlihat hanya di kita. Kenapa? Dijadwalkan untuk besok jam 9.45. Nanti anak-anak akan menerima penugasan tersebut pada pukul 9.45 besok. Seperti itu Bapak Ibu, tutorial mengenai tugas yang terjadwal atau kita membuat tugas ya sebelum hari hanya. Terima kasih, semoga membantu Bapak Ibu semua dalam pembelajaran kita. Saya Yuwita Rianawati undur diri untuk video ini. Tunggu video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.